dikasih oleh Tuhan, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri, cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang ayu di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata dan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih dan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Hidup dalam sebuah persekutuan terkadang bukan hal yang mudah, terutama dalam persekutuan keluarga, di mana kita tinggal dan bertumbuh bersama. Kadang ada keinginan diri sendiri yang harus kita korbankan untuk mewujudkan kepentingan dan kedamaian bersama. Kristus Sang Imam Besar telah rela mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa. Hal ini ditegaskan dalam Ibrani 7 ayat 27b. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kiranya sama seperti Kristus yang bersedia berkorban sehingga darahnya menyucikan kita, demikianlah kita juga rela berkorban, dan biarlah ini menjadi nilai yang terus kita hidupi dalam membangun persekutuan keluarga. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetap telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau hadirkan di sekeliling kami. Namun ada kalanya kami kurang menghargai anggota keluarga kami, lebih mementingkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri, dan tidak bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk terus menghidupi keteladanan Kristus dalam persekutuan keluarga kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berbagai macam bentuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh kembali tiba di hari Minggu ini. Biarlah kami semua senantiasa merasakan sukacita yang besar, karena walaupun kami harus berjauhan, tetapi biarlah kami meyakini bahwa kami tetap satu persekutuan, satu keluarga di dalam kasih Kristus. Ya Tuhan, biarlah yang kami rindukan juga adalah kami dapat bersama-sama menerima firman Tuhan dengan segala kebenarannya, yang tentunya memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam hidup kami. Kami ingin belajar untuk terus hidup kami berpadanan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga biarlah pada saat ini kami merasakan karya dan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mampukan kami mendengarkan firman Tuhan, menyambutnya dengan penuh sukacita, dan pada saatnya juga mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman Tuhan sungguh sesuatu hal yang penuh dengan hal baik yang dapat menguatkan, bahkan menegur kami. Inilah Tuhan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKI Pasir Kaliki. Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, juga tetap semangat dan juga tetap memiliki keyakinan akan hari-hari kita yang senantiasa dipenuhi dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita kembali akan membahas sebuah tema yang masih dalam rangkaian tema tentang keluarga. Kali ini tema kita adalah keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Kalau mau secara sederhananya, tema kita kurang lebih adalah keluarga yang memang hidupnya dipenuhi dengan rela berkurban. Ada satu hal yang menarik, ya, di sini istilahnya adalah pengorbanan. Yang biasa kita pakai adalah pengorbanan. Sebenarnya dua hal ini walaupun mirip tetapi ada perbedaan yang lumayan mendasar, Ibu Saudara. Kalau pengorbanan atau kalau berkorban begitu ya, maka biasanya orang yang berkorban ini akan merasa, ya nggak ada pilihan lain, saya harus berkorban. Dia akan merasa dirugikan gitu ya. Ada sedikit bagian di mana orang yang berkorban ini akan dirugikan. Ya kayak misalnya ada kejahatan, perampokan, korbannya, nah itu korban itu pasti dirugikan. Ada kecelakaan, ada berapa korban jiwa itu pasti dirugikan. Tapi kalau pengorbanan atau berkurban itu sangat berbeda. Kalau pengorbanan atau berkurban itu ada kesediaan hati, kesiapan hati untuk memberikan. Untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin sulit buat dia, tetapi dia dengan sukacita melakukan itu. Biasanya pengorbanan ini konteksnya adalah ketika di masa itu orang-orang membawa persembahan kurban ya kepada Tuhan. Biasanya tuh domba begitu ya, ada juga lembu dan lain sebagainya. Nah, orang datang dengan hati yang penuh dengan niat memang untuk memberikan. Jadi bukan menjadi korban, tetapi dia berkurban dengan niat yang baik. Dengan serius dia berkurban. Nah, inilah bagian yang kita mau hayati, bukan menjadi korban tetapi kurban. Dalam konteks keluarga, dalam konteks kehidupan keluarga, kalau bicara tentang berkorban, itu pasti memang sangat relate, Bapak Ibu Saudara. Ya, hal yang paling sederhana adalah misalnya ya dalam kehidupan atau dalam satu bagian keluarga, ini bukan hanya tentang konteks pandemi COVID begitu ya, tapi juga kalau sedang biasa-biasa aja, biasanya ini kalau boleh dikatakan miris begitu dalam tanda kutip ya, biasanya dalam keluarga ini yang paling gampang adalah orang kan berbagi. Nah, salah satunya adalah mungkin berbagi penyakit begitu ya. Biasanya kan cepat sekali tuh. Saya sendiri pengalaman kalau dulu biasanya dari anak-anak saya nih sekolah gitu ya, karena masih SD, nanti di sekolah atau di kelasnya ada temannya yang sakit, pilek atau apa, lalu kemudian pas anak saya pulang sekolah nggak lama dia pilek juga, flu. Gak lama tuh nanti kebagian satu-satu tuh, entah saya dulu atau istri saya dulu begitu ya. Nah, itu bagian yang istilahnya memang kita gak inginkan, tapi mau tidak mau kita akan berbagi gitu ya, namanya kehidup berkeluarga bersama-sama di satu atap gitu ya, di satu tempat, lalu ketemu terus dalam beberapa waktu yang dekat gitu ya, pasti akan ada yang namanya seperti itu. Nah, ketika kita menyadari hal itu gitu ya, kita menerima kan dengan sukacita. Ya, artinya itu menjadi bagian yang kita rasakan, nah namanya kehidupan berkeluarga. Tapi kadangkala kalau misalnya kita anggap itu sebagai sebuah pengorbanan gitu ya, kita misalnya ketularan sakit nih dari suami, dari istri, dari anak gitu ya, lalu kemudian kita menjadi atau merasa susah gitu, aduh saya harus kena juga nih, ya namanya juga berkorban. Nah kalau berkorban tuh kan ada begitunya ya, ada kita nggak mau sebenarnya, tapi harus menanggung itu semuanya. Nah kalau pengorbanan, walaupun kita pada akhirnya akan kebagian dalam tanda kutip ya, kita akan menikmati proses itu. Kita akan menerima proses itu. Kita akan menjalani itu dengan rela gitu ya. Istilah dalam tanda kutip ya kita rela lah. Ini sekali lagi ya bukan terkait dengan konteks pandemi COVID begitu ya. Kalau dalam konteks pandemi COVID pasti tidak ada yang rela untuk ketularan atau menularkan begitu. Tapi ketika kita di rumah sebagai satu keluarga, ya kita akan menerima kalau pada akhirnya ada sesuatu hal yang terjadi dan kita sebagai bagian dari keluarga harus kena imbasnya juga. Kita tidak anggap itu sebagai sebuah pengorbanan, tapi pengorbanan. Kita siap dengan resiko itu. Kita siap karena kita sudah
komitmen gitu ya dalam kehidupan keluarga kita. Ada resiko ketika ada masalah yang dialami oleh salah satu anggota keluarga, yang lain mau nggak mau pasti akan kena lah, ada bagian gitu ya, walaupun mungkin tidak begitu banyak porsinya. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang memang panggilan bersama. Masalah yang satu jadi masalah yang lain. Begitu juga sukacita yang satu, sukacita yang lain. Kesedihan yang satu, kesedihan semua gitu. Itulah bagian berbagi dan hidup dalam pengorbanan. Kita tahu kita akan mengalami hal yang tidak selalu menyenangkan dalam konteks keluarga, tapi kita bersedia menjalaninya. Dan kita anggap itu suatu hal yang baik di dalam Tuhan. Nah, begitu juga yang firman Tuhan nyatakan pada bacaan kita. Tentang ketika pengalaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan seorang yang bernama Bartimeus. Ya, ada beberapa bagian yang menarik di sini dalam kaitan dengan tema kita. Ya, nilai pengorbanan Kristus. Kita tahu bahwa Kristus bukan hanya berkurban ketika dia di kayu salib. Tetapi dia juga sudah berkurban lebih dahulu ketika dia melayani masyarakat. Dari mana berkurbannya? Bayangkan setiap kali Yesus berkarya, selalu ada saja tuduhan. Ya, tuduhan, sangkaan, dan juga berbagai macam hal yang buruk yang disematkan kepada Tuhan Yesus. Khususnya oleh ahli Taurat, orang Farisi begitu, yang selalu saja mencari-cari kesalahan. Sehingga Tuhan Yesus tahu, dia mau melakukan apa, mau tidak melakukan apa, pasti salah di mata mereka. Sehingga pada akhirnya itulah pengorbanan Yesus, pilihan yang dilakukannya. Bisa saja Tuhan Yesus memilih untuk, ya sudahlah kalau gitu nggak usah melakukan mujizat, nggak usah melakukan apa-apa. Ya, kita pernah ingat salah satu bagian firman Tuhan juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Wah, seperti apa reaksi penolakan beberapa orang tadi. Tetapi Tuhan Yesus tahu konsekuensi itu dan dia tahu untuk apa dan dia tuh harus apa. Sehingga ketika ada Bartimeus di sini, ya Kristus juga berkurban untuk tetap mau melakukan sesuatu bagi Bartimeus. Nah, tapi hal yang menarik adalah yang dilakukan oleh Bartimeus ini. Satu gambaran yang singkat namun sangat berarti. Ketika Yesus dan murid-muridnya dengan orang yang begitu banyak lewat, Bartimeus yang memang mengharapkan itu lalu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kita perhatikan reaksi orang lain di ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya, Bartimeus ngomong karena dia membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, lalu kemudian orang lain tuh menegur supaya dia diam. Ya, mungkin berisik gitu ya. Tetapi Bartimeus dikatakan di sini, ketika dia ditegur, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yang Bartimeus lakukan juga adalah berkurban, bukan berkorban. Dia dengan sepenuh hati tahu resikonya apa. Ditegur orang, dimarahin orang, mungkin dicibir, mungkin juga ditunjuk-tunjuk begitu ya pada saat itu kejadiannya. Tetapi Bartimeus tetap membulatkan hatinya. Walaupun dia ditegur, dimarahin orang, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, yang pertama dia mengatakan bahwa apa yang dia perlukan, ya, apa yang ingin dia sampaikan, dia lontarkan begitu saja. Ya, salah satu hal yang bisa kita samakan dengan pengorbanan atau rela berkurban itu adalah tulus. Bartimeus tulus. Dia tahu bahwa kesempatan dia mungkin gak akan datang dua kali. Sehingga apapun resikonya dia rela. Jadi bukan dia terpaksa begitu ya. Bukan dia juga kemudian seperti menjadi korban begitu. Ya sudahlah gak ada pilihan, bukan. Tapi dengan tulus dia ungkapkan itu semua. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu kemudian dalam sebuah percakapan Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari mana imanmu ini? Ya kalau boleh bagian ini dikaitkan langsung dengan tema kita, maka Tuhan Yesus sedang ingin bilang bahwa pergilah, pengorbananmu telah menyelamatkan engkau.
Walaupun Bartimeus tahu resikonya, konsekuensinya, dan juga larangannya, ia tetap dengan tulus mengungkapkan apa yang dibutuhkannya, ya, pertolongan yang diperlukannya. Tuhan Yesus juga demikian. Dia tahu mungkin akan ada orang yang menyalahkan dia, tetapi Tuhan Yesus tetap mau melakukan ini untuk Bartimeus. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya dilakukan untuk Bartimeus gitu ya dalam konteks bacaan kita, tapi juga dilakukannya untuk kita semua saat ini. Ketika kita menyadari bahwa tidak mudah hidup dalam satu keluarga kita, begitu ya, ada begitu banyak keinginan ya. Kalau ada 4 orang ya bisa dikatakan ada 4 kepala, ada 4 ide, 4 gagasan, 4 kemauan dan lain sebagainya. Tetapi ketika semua ini masing-masing anggota keluarga punya sebuah prinsip bahwa oh iya, sebagai satu keluarga, satu dengan yang lainnya, dengan berpegang pada nilai pengorbanan Kristus. Ya, di mana Kristus melakukan itu semua kan tidak dengan terpaksa begitu. Kristus berkorban untuk manusia bukan terpaksa. Memang itu dengan sepenuh hati untuk kebaikan manusia, dilandasi cinta kasihnya kepada manusia. Itu juga yang kiranya ada dalam diri kita. Ketika kita melihat anggota keluarga kita memang dalam kondisi yang sulit, kita dengan rela membuka diri untuk memikirkan juga apa yang kira-kira dibutuhkannya. Bagaimana pertolongan yang sesuai, pertolongan yang tepat dengan apa yang sedang dilakukan atau dialaminya. Dan itu kita nggak anggap sebagai sebuah kerepotan. Ya, banyak orang tua mungkin yang mendampingi anaknya PJJ gitu ya, yang harus belajar lagi, yang harus ikutan baca lagi gitu ya. Lalu kemudian mungkin merasa aduh repot begini-begini. Padahal mestinya itu sesuatu hal kalau dilandasi pengorbanan Kristus, kita juga berkorban. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi sekarang ini? Ya, kita pilih mana? Repot-repot mengajari anak kita dalam PJJ atau amit-amit ini gitu ya. Anak kita keluar lalu kemudian ketika kembali ke rumah bawa penyakit yang kita nggak tahu. Jadi mari kita bersama untuk tidak melihat itu sebagai sebuah kerepotan. Tapi itu adalah seninya. Itu adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam proses keluarga. Saling berkorban satu dengan yang lainnya. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Tapi kalau berpikir untuk kebaikan, berpikir untuk kebaikan bersama. Kalau ada satu yang menderita, yang lain ikut bersama-sama menopang, mengatasi, mensupport. Itulah satu bagian yang tentu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga keluarga kita sungguh-sungguh cerminnya itu adalah pengorbanan Kristus, bukan yang lainnya. Selamat menjalaninya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup
Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala bentuk kasih dan juga kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh saat ini menjalani kehidupan bersama dengan keluarga kami, baik itu keluarga kecil maupun keluarga besar, namun kami tetap meyakini bahwa kami hidup dalam naungan kasih Tuhan. Dan keluarga kami adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Walaupun dalam kehidupan keluarga tidak selalu diisi dengan ramah, tamah, atau juga segala macam perilaku yang baik, tetapi kami sungguh mencintai keluarga kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang muncul adalah sebuah dinamika untuk proses yang baik, proses saling mengenal, proses saling memahami, dan itu juga kami percaya kalau dijalankan dengan baik, dengan benar, itu bisa menjadi bagian yang membangun keberadaan kami sebagai masing-masing anggota keluarga. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di lingkup Jemaat GKI Pasir Kaliki. Mungkin beberapa di antaranya juga bergumul karena sakit penyakit. Atau juga ada masalah-masalah keluarga yang terjadi yang cukup berat, masalah yang cukup rumit. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan pemahaman, pengertian kepada keluarga-keluarga ini. Engkau juga memberikan kekuatan, sehingga di dalam segala sesuatu yang dijalani, keluarga-keluarga ini boleh sungguh berpegang pada kasih Tuhan, pada rancangan Tuhan yang terbaik. Sehingga walaupun mereka mengalami permasalahan ataupun juga sakit penyakit, mereka tetap setia berpegang pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Bapa di surga, Tuhan berkati juga gerejamu, GKI Pasir Kaliki, dalam pelayanannya, dalam berbagai macam hal yang masih bisa dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah Engkau yang memakai, Engkau yang menyempurnakan segala macam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh GKI Paskal. Baik di tengah-tengah anggota jemaat dan simpatisan maupun juga bagi masyarakat luar atau masyarakat sekitar. Itu menjadi satu panggilan yang biarlah boleh dinyatakan juga dalam segala sesuatu yang masih bisa dikerjakan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga bersyukur untuk segala hal yang ada, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Kalau sudah ada sedikit peningkatan di dalam penanganan COVID-19 ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa bekerja untuk menyempurnakan, sehingga makin lama jumlahnya benar-benar makin berkurang, dan kami boleh
sedikit lebih leluasa untuk menjalani keseharian kami. Walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang memang sudah menjadi bagian dari kebiasaan kami. Biarlah kami tetap tekun menjalani itu semua dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai dan menolong kami. Tuhan yang selalu bekerja di dalam segala sesuatu yang kami harus hadapi. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati para pemimpin negara kami ya Tuhan. Ketika mereka mengupayakan segala sesuatunya, dan ketika juga ada pihak-pihak lain yang mungkin ingin memanfaatkan celah atau kesempatan. Kami percaya Engkau melindungi dan menyertai, sehingga pada saatnya karya Tuhan tetap untuk memulihkan negara kami ini. Bukan hanya dari pandemi tetapi juga dari berbagai macam hal lain, berbagai macam dinamika lain yang juga masih terjadi sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau penuh dengan rancangan indah. Engkau mengetahui tiap-tiap kami, Engkau mengenal tiap-tiap kami, apa yang kami alami, apa yang kami perlukan. Biarlah segala sesuatunya yang terbaik yang kami yakini akan senantiasa Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dengar sambutan sempurnakanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau berikan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk sahabat dan persekutuan gereja yang menguatkan kami. Kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami nikmati. Inilah persembahan kami yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuat
Padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersama-Mu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.